Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Aktivitasku dimulai di pagi hari ya. Ini sekitaran jam setengah 4 subuh. Aku udah mulai bau masak di dapur ya teman-teman. Kebetulan menu di dapur itu di kulkas cuman ada telur sama sosis. Ya udah nggak apa-apa. Aku mau masak dadar telur aja ya teman-teman. Kalau pagi-pagi emang selalu nyediain sarapan buat keluarga ya, walaupun itu cuman seadanya. Dan kebetulan kemarin aku beli ubi jalar itu satu bungkus harganya 5.000. Ini ubi jalar madu ya. Jadi rasanya manis banget. Jadi niatnya mau aku goreng aja buat nanti cemilan kalau misalnya udah sarapan ya teman-teman. Kadang kalau si masih abah biasanya nggak langsung makan nasi, biasanya nyanet dulu ya sama kalau di kampung namanya hui are ya. Ubi jalar ini aku beli 5.000, alhamdulillah cukup untuk semua orang. Kita potong-potong dulu supaya nantinya gampang digoreng ya. Dan ini biasanya kalau nggak diteriguin, digoreng gini aja udah mantep ya. Kalau misalnya lagi banyak waktu, biasanya ubi jalarnya mau dibikin kolak gitu. Biasanya teman-teman kalau pagi-pagi ritual masak air untuk dimasukin ke dalam teko ya. Dan sebelumnya aku juga udah masak nasi ya, karena kalau misalnya nasi harus diduluin, takutnya pas mau berangkat itu belum mateng. Nah ini wajib banget, tapi aku pengen banget punya termos ya teman-teman, karena kalau teko yang kayak gini itu angkatnya cuma beberapa jam. Kalau termos itu awet. Kalau misalnya ada tamu biasanya ngedadak itu ya masak air lagi buat bikin kopi atau teh gitu ya teman-teman. Doain aja ya, mudah-mudahan aku bisa kebeli termos yang bagus, karena dulu aku punya termos itu pecah ya teman-teman. Jadi pas waktu pertama nikah itu beli termos ya ukurannya kecil, jadi misalnya gak terlalu besar, tapi alhamdulillah bisa buat masak nyeduh air teh atau air kopi ya teman-teman. Tapi kebetulan kemarin teh karena rumahnya lagi direnov, walaupun cuman kecil-kecilan, tapi barang-barangku itu jadinya berantakan dan pecah gitu karena sering dipindah-pindah ya. Dan ini aku mau masak telur dadar aja, dan di rumah itu cuman ada 4 butir telur, jadi aku mau dadar aja ya supaya cukup untuk semua orang. Untuk anak-anak aku kasih sosis aja ya. Kemarin aku beli sosis 1 kilo itu harganya 33.000, alhamdulillah murah tapi rasanya enak banget. Biasanya kalau masak sosis atau telur itu kalau misalnya menu di dapur itu udah pada kosong ya. Kalau sayur-sayuran dulu mah kemarin-kemarin mah aku teh nyetok ya, tapi kemarin udah beberapa minggu itu aku belum ke pasar. Jadi ya harus seadanya aja, yang nyetok yang awet-awet kayak telur atau sosis. Dan ini aku pakai cabai rawit aja sama bawang merah supaya rasanya jadi pedas. Sederhana aja ya menu masakan kita kali ini, asal nikmat aja. Makasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel Sederhana Ibu Rumah Tangga. Aktivitas ibu rumah tangga di kampung kayak gini ya teman-teman, nyiapin sarapan. Karena di kampung aku itu jarang banget ada tukang dagang ya. Dan kalau keluarga aku itu wajib kalau makan nasi ya. Kalau nggak makan nasi kayaknya takut masuk angin. Itu sih menurut keluarga aku. Tapi mungkin udah kebiasaan, jadi wajib ada ya. Nah ini aku lanjut aja sambil goreng sosis. Aku juga mau motongin ubi jalarnya. Teman-teman kalau misalnya masak ubi jalar itu diapain selain digoreng atau direbus? Kalau aku kalau misalnya ada santan biasanya aku pakai apa tuh, dikolak aja ya teman-teman. Kalau enggak dibikin candil gitu ya, atau bubur biji salak gitu ya teman-teman. Apalagi sekarang kan mau bulan puasa, biasanya menu takjil kayak gitu sering banget dibikin.
Tapi untuk beberapa tahun kemarin aku nggak bikin yang namanya menu takjil, karena biasanya kalau santan itu untuk keluarga aku bisa bikin perut jadi nggak enak gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak bikin yang namanya kolak-kolekan ya, udah yang seadanya aja biar sehat, biar puasa kita lancar dan nggak terganggu pencernaannya ya. Jadi makannya yang sehat-sehat aja, bukan yang nggak sehat ya, namanya santan. Tapi kalau aku mah yang namanya punya penyakit lambung, kalau makan santan kebanyakan biasanya suka sakit perut dan takutnya mengganggu ibadah kita pas waktu bulan puasa. Nah ini sih sosisnya udah mateng, aku bikin agak banyakan digorengnya karena sebagian mau aku bekelin ke sekolah ya teman-teman. Jadi ini sosis untuk dimakan berdua sama si kakak sama si adek, sekaligus buat dibekal ke sekolah. Lanjut aku mau dadar telur aja ya. Aku paling senang kalau misalnya makan dadar telur itu rasanya agak sedikit pedas supaya nggak bau anyir gitu ya teman-teman. Dan nggak terlalu suka pakai bawang daun, jadi jatuhnya kayak martabak ya. Itu pun menurut selera ya. Kalau menurut aku kalau misalnya makan martabak telur dadar kayak gini, nasi anget aja udah cukup. Alhamdulillah. Dan ini Pasu lagi buang sampah gitu sama ngambil air di itu nanti di dekat saluran airnya. Jadi karena aku udah kelamaan masak, walaupun ini cuma dadar telur, jadinya dibekelin aja, dimasukin ke dalam wadah gitu ya. Nah ini udah mateng, aku suka banget makan dadar telur yang udah mateng kayak gini, jadi dalemannya itu bener-bener mateng. Ini dimakan sama 6 orang ya, 4 orang lah ya, karena yang berdua itu si kakak sama si ade itu makannya makannya sama sosis ya. Nah ini aku mau angetin sarden yang kemarin, karena pas waktu sore itu aku masak sarden dua kaleng gitu yang kecil-kecil ya teman-teman, yang ukuran harga 10 ribuan. Aku masak buat sore karena kalau menu sore itu pengennya yang sepedes-pedes ya. Dan ini kita goreng aja si ubi jalarnya. Alhamdulillah dapat banyak, bisa dimakan untuk semua orang. Kita goreng aja nggak pakai terigu ya, karena kalau pakai terigu itu namanya godeblag ya kalau di Sunda mah. Kalau di tempat kalian itu namanya apa? Kalau di aku namanya godeblag ya. Kalau digoreng cuman pakai kayak gini juga enak ya teman-teman, karena si ubi jalannya itu ada rasa manis-manis dan sedikit gurih kalau ditambahin garam gitu ya. Nah ini udah mulai kuning, enaknya ini dimakan sama teh anget gitu, cocok lah kalau musim hujan, banyak cemilan ya, cemilan yang kenyang gitu ya teman-teman, karena kalau ubi jalar kan mengandung karbohidrat, jadi dijamin kenyang. Nah ini kita taburin garam supaya jadinya lebih gurih. Setelah selesai masak, lanjut aku mau beberes rumah ya. Aku sapu-sapu dulu bagian kamar, jangan sapok sama kamarku yang gelap gulita, karena emang di situ belum dipakein listrik ya. Itu pun listriknya cuma sedikit. Jadi insya Allah kalau punya rezeki mah pengennya dipasangin lampu ya, karena itu salurannya juga nggak ada. Jadi kalaupun ada bohlamnya itu susah nempelinnya ya teman-teman. Aku sapu-sapu sampai bagian luar, dan ini keadaan luar kotor banget karena bekas ban motor ya. Karena pas sudah berangkat jadi aku leluasa buat ngepel gitu. Setelah sapu-sapu lanjut aku mau ngepel dulu ya. Nah ngepelnya pakai tangan aja supaya jadinya lebih bersih. Tapi menurut aku bisa sih yang pakai itu ya, yang pakai alat. Tapi kan rumah aku itu kecil, jadi kalau misalnya pakai tangan juga nggak terlalu capek ya.
karena kemarin teh hujan besar, jadi ke rumahku ada yang bagian yang bocor, jadi harus sering diempel gitu ya teman-teman. Dan ini kamar semuanya udah dibersihin karena si Ade sama si kakak udah bangun. Si Ade lagi main sama anak kucing dan si kakak lagi mandi mau berangkat ke sekolah. Ngepel itu wajib ya buat aku karena kan motor Paswu itu masuk ke dalam, jadi otomatis bakalan kotor banget. Dan aku juga punya peliharaan kucing yang keluar masuk seenaknya aja, apalagi kalau misalnya dia udah main tanah, takutnya itu keinjek sama anak-anak. Dan ini anakku lagi emahan ya teman-teman, walaupun ini mamahnya lagi sibuk, ya udah di situ aja, jangan dulu diganggu. Aku ngepel bagian yang enggak yang bukan daerahnya aja, bagian luar atau bagian kamar, karena kalau dia lagi anteng itu keganggu, takutnya ngeganggu pekerjaan aku yang belum beres ya, karena aku juga belum ngepel dapur. Jadi aku biarin aja, aku ngepel bagian luar dulu karena di luar juga banget kotor, karena kan hujan sekarang itu kayak kebawa angin gitu ya teman-teman, jadi kotor kesana kemari. Dan ini bagian sini itu sering sekali dipakai main anak kucing aku ya, apalagi sekarang dia nggak masuk di ke dalam karena sekarang lagi suka buang air sembarangan, jadi disimpan di luar aja dulu ya sampai dia sembuh sedikit. Dan itu si Abah lagi sapu-sapu, alhamdulillah masih diberi kesehatan ya, masih sehat. Jadi kalau pagi-pagi kita semua itu beraktivitas, gak ada yang leha-leha, karena menurut Mas sama Abah kalau misalnya badan kita didiemin itu rasanya pegel-pegel ya, jadi harus banyak gerak, apalagi kalau pagi-pagi, bikin sehat ya. Setelah semuanya beres, karena aku belum bersihin dapur, jadi aku mau pel-pel dulu dapur. Apalagi tadi bekas goreng menggoreng, jadi minyaknya ngeciprat ke sana kemari jadi kotor. Aku juga mau lap-lap meja komporku yang kecil banget. Ini ukurannya haririn ya teman-teman, ukuran kecil, jadi cukup untuk meja lah. Alhamdulillah buat aku, pengennya sih di si kolong itu pakai gordeng ya, tapi karena belum ada dan kemarin pas waktu bikin itu udah rusak, jadi ya nanti aja ya. Kalau misalnya pakai gordeng mungkin gak bakalan kelihatan yang namanya kolong-kolong itu ya, walaupun itu di kolong-kolong biasanya aku bersihin jadi bakalan kelihatan rapi, tapi kalau misalnya ditutup itu lebih bagus kayaknya ya. Dan ini semuanya mau aku empel karena tadi udah berantakan banget pas waktu masak pagi-pagi. Jadi otomatis kalau misalnya pagi-pagi itu semuanya harus rapi dan bersih ya. Jadi supaya nanti pas siang itu kelihatannya enak gitu ya rumah tuh. Apalagi nanti kalau aku ke dapur biasanya pas waktu sore lagi baru ke dapur lagi. Jadi awet lah bersihnya. Kalau misalnya nggak bikin kue biasanya aku nggak masak di dapur lagi. Apalagi anak-anak kalau misalnya makan itu kalau udah sekali biasanya masak yang ada aja, nggak usah masak-masak lagi. Dan ini aku mau bersihin di bagian kolong kompornya. Dan ini sih galon isi airnya bukan air isi ulang ya, tapi itu air yang dari sumber mata air. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.